1. Perkenalkan, nama saya Aditya Hari Nugraha dari kelas 12 IPA 2. Ingin menjelaskan tentang bab 1 tentang ruang lingkup fisika, besaran, dan pengukuran. Fisika berasal dari bahasa Yunani, yaitu psikos, yang berarti alam. Fisika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sifat dan gejala pada benda-benda di alam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ruang lingkup fisika. 1. Ada beberapa macam ruang lingkup, yaitu yang pertama, ruang lingkup antara aktivitas makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Yang kedua, ruang lingkup kondisi fisik makhluk hidup dan makhluk tak hidup. A. Penerapan fisika. Penelitian banyak menggunakan peralatan peralatan dengan berhubungan dengan fisik seperti mikroskop, neraca, dan multimeter. Yang B. Metode ilmiah. Metode ilmiah yaitu adalah langkah kerja yang dilakukan peneliti dan serangkaian langkah-langkah seperti identifikasi majalah, pengumpulan data, memilah data, merumuskan hipotesis atau dugaan ilmiah sementara, menguji hipotesis secara tepat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan 1. Kriteria metode ilmiah. Ada beberapa macam kriteria metode ilmiah. Yang pertama, berdasarkan fakta dan bersifat objektif. Kedua, bebas dari prasangka. Yang ketiga, berdasarkan prinsip-prinsip analisis. Yang keempat, melalui proses hipotesis. Yang kelima, berdasarkan teknik kuantitatif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan langkah-langkah metode ilmiah. Ada beberapa tahapan dalam metode ilmiah, yaitu yang pertama, identifikasi masalah dan studi pendahuluan. Yang kedua, perumusan masalah. Yang ketiga, pengumpulan informasi. Yang keempat, pengajuan hipotesis. Yang kelima, melakukan eksperimen. Yang keenam, analisis data. Yang ketujuh, pengambilan kesimpulan. Selanjutnya saya akan menjelaskan sikap ilmiah. Ada beberapa macam sikap ilmiah. Yang pertama, mampu membedakan opini dan fakta. Yang kedua, memiliki rasa ingin tahu. Yang ketiga, berani mencoba. Yang keempat, jujur terhadap fakta. Yang kelima, terbuka dan fleksibel. 6. Berpendapat secara ilmiah dan kritis. 7. Peduli lingkungan. 8. Bertanggung jawab. 9. Ulet dan gigih. 10. Bekerja. Selanjutnya saya akan menjelaskan keselamatan kerja. Keselamatan kerja di laboratorium sangat penting bagi semua pihak. Keselamatan kerja di laboratorium menyangkut semua unsur yang terkait, baik subjek praktikat atau subjek peralatan dan ruang praktikum. Ada beberapa tujuan. Yang pertama, melindungi praktikan dalam melaksanakan praktikum. Yang kedua, menjamin keselamatan bagi setiap orang yang berada di laboratorium. Yang ketiga, menjamin sumber-sumber produksi dan peralatan praktikum di laboratorium supaya terjaga, terawat, dan aman. Yang keempat, mencegah dan mengurangi kecelakaan di laboratorium. Yang kelima, memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan sebagai langkah awal untuk penanggulangan. Berikut ada beberapa percobaan yang dilakukan pada di laboratorium.
untuk menjaga keselamatan. Yang pertama, bersikaplah hati-hati dalam melakukan setiap percobaan di laboratorium. Yang kedua, perlakuan secara khusus alat-alat yang berhubungan dengan gelas, kaca, ataupun listrik. Yang ketiga, berhati-hatilah dalam menggunakan bahan kimia. Kenali setiap bahan kimia yang digunakan. Jika selesai menggunakan bahan kimia, segera kembalilah ke tempat penyimpanan semula. Yang keempat, berhati-hatilah menggunakan peralatan yang bersumber listrik langsung dari PLN. 5. Jika ada melakukan percobaan menggunakan api atau pembakaran spiritus, segera mematikan api jika percobaan telah selesai. Sekian dari